Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Nikade Ari Pertiwiandani, akrab disapa Tiwi dengan NIM 2512021076. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membicarakan terkait dengan short summary tugas wawasan kependidikan. Nah, di sini saya akan membahas 4 poin yang ada. Langsung saja kita mulai dari poin yang pertama, yaitu terkait dengan kompetensi abad ke-21. Nah, jadi menurut literatur pendidikan, abad ke-21 ini ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat pesat. Nah, menurut beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa terdapat 4 aspek yang ada dalam kompetensi abad ke-21 ini, yaitu ada critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh yang telah saya atau bisa kita bilang based on my experience. Nah, jadi pada saat SMA saya sempat mengikuti lomba debat bahasa Inggris. Nah, sebelum kita melakukan debat, pastinya ada latihan-latihan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, pada minggu-minggu latihan inilah saya menyadari bahwa 4C ini sangat dilatih di proses saya, seperti itu. Mulai dari di saat latihan, seorang guru atau pembina yang memberikan saya mosi yang cukup sulit, lalu memberikan argumen-argumen yang membantah, dan memberikan interupsi-interupsi yang membuat kami berpikir secara kritis, dan juga mencari jawaban-jawaban yang kreatif dan inovatif tentunya. Nah, dan juga komunikasi dan kolaborasi kita pastinya sangat terlatih di saat kita merasa lawan lebih kuat, jadi kita juga harus lebih kuat, seperti itu. Lalu lanjut yang kedua, yaitu hakikat pendidikan inklusi. Nah, menurut UNESCO, pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang merespon keragaman kebutuhan peserta didik dengan meningkatkan partisipasi dan mengurangi pengecualian dari sistem pendidikan. Nah, di sini artinya semua peserta didik atau semua siswa itu berhak memiliki pengalaman yang sama belajar di sekolah reguler. Nah, saya memiliki salah satu contoh, namun tidak saya rasakan sendiri, tapi saya pernah mendengar cerita ini karena cerita ini berasal dari kampung saya, di Karangasem, Bebandem, seperti itu. Nah, jadi terdapat seorang anak yang memiliki karakteristik khusus, yaitu di bidang pendengaran. Nah, anak tersebut tidak bisa sekolah di SLB karena kendala jarak yang cukup jauh dari rumah ke SLB. Jadi orang tuanya menyekolahkan anak tersebut di sekolah yang reguler. Namun anak tersebut sangat semangat sekali untuk belajar, bahkan sangat senang belajar di sekolah yang reguler gitu. Nah, sepengetahuan saya, anak ini juga tidak ada menyusahkan atau membebani guru dan teman-temannya di sekolah. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwasanya semua anak berhak belajar di sekolah yang biasa selagi anak tersebut tidak disusahkan dan tidak tersusahkan, seperti itu. Lalu lanjut yang ketiga, yaitu konsep multiple intelligence dalam pendidikan. Nah, teori ini atau kecerdasan majemuk dikembangkan oleh Howard Gardner menyatakan bahwa setiap individu memiliki jenis kecerdasan yang berbeda, seperti linguistik, logis matematis, musikal, kinestik, interpersonal, intrapersonal, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya juga memiliki beberapa contoh, namun saya akan menyebutkan salah satu contoh yang saya based on my experience lagi. Di saat saya SMA, saya pernah mengikuti lomba LKBB. Dan di sini saya menyadari bahwasannya orang-orang atau teman-teman saya yang mengikuti lomba LKBB adalah teman-teman yang tidak begitu aktif jika di kelas gitu. Bahkan mereka sering tidur di kelas di saat pembelajaran. Namun jika dilihat dari passion mereka di lapangan, mereka sangat profesional, mereka sangat baik sekali, dan mereka sangat amat bagus gitu. Di sana saya menyadari bahwasannya belum tentu orang yang kurang atau tidak aktif di kelas adalah orang yang bodoh, seperti itu. Dan juga di sana saya menyadari bahwasannya seorang anak yang sering menjawab soal matematika, IPA, IPS, dan sebagainya di kelas itu bukanlah atau belum tentu adalah anak yang paling pintar di kelas. Karena semua anak pintar tergantung dengan bidangnya masing-masing, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah innovative teaching, learning, or instruction. Pembelajaran inovatif adalah pendekatan mengajar yang kreatif dan interaktif dengan memanfaatkan teknologi, metode kolaboratif, dan strategi pembelajaran yang modern. Nah, saya akan memberikan contoh lagi-lagi berdasarkan pengalaman saya di SMA, yang mana terdapat seorang guru bahasa Inggris yang merupakan salah satu guru favorit saya karena di saat beliau mengajar bahasa Inggris, beliau sangat amat membuat saya mengerti karena beliau menggunakan aplikasi, website, dan sebagainya untuk sebagai perantara teaching learning gitu. Seperti contohnya beliau yang menjelaskan terlebih dahulu materinya, setelah siswanya mengerti, beliau akan memanfaatkan aplikasi atau website untuk membuat soal atau kuis-kuis yang akan kami jawab. Walaupun soal ini tergolong sulit, tapi soal ini tuh masuk ke pikiran kita karena kita memiliki pressure untuk menjawab, dan juga kami lebih fokus di saat guru tersebut menjelaskan agar bisa menjawab dengan benar nantinya, seperti itu. Mungkin saya akan
menggunakan metode sama seperti guru bahasa Inggris saya untuk murid-murid saya atau siswa-siswa saya in the future gitu. Nah, baik, jadi itu saja keempat poin yang sudah saya bahas terkait dengan short summaries tugas wawasan kependidikan. Jadi mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau terdapat kekurangan, dan terima kasih sudah menonton, dan bye-bye!